Perkenalkan, nama saya Naomi Kese. Saya mahasiswa dari Stikom Yalindo, program studi Sistem Informasi, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang hak intelektual dan hak mengikat. Definisi haki yang secara singkat dapat diartikan sebagai hak yang bersumber dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mana memiliki manfaat ekonomi. Hak ini bisa disebut sebagai hak yang eksklusif karena adanya diberikan khusus kepada orang atau kelompok yang menciptakan karya cipta terkait. Melalui hak ini, orang lain tidak dapat memanfaatkan secara ekonomis karya cipta milik orang lain tanpa izin dari penciptanya. Adapun hukum mengikat merupakan jenis hukum yang bisa mengatur, bersifat memaksa, dan bersifat melindungi. Hukum mengikat yaitu jenis hukum yang telah dibuat sesuai dengan tujuan untuk mengatur orang lain tanpa adanya paksaan. Tujuan penerapan haki. Terdapat manfaat lain dari penerapan haki yaitu yang sebagai pelindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Sebagai sebuah pelindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya. Prinsip-prinsip haki. Yang pertama, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yang ada dalam haki yaitu adanya hak yang bersifat ekonomi yang dapat didapat seseorang atas hasil karya intelektual yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, diperlukan pengukuhan hak atas karyanya tersebut sehingga dapat dipergunakan secara ekonomis dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Prinsip yang berikut, prinsip keadilan. Adanya peraturan terkait hak atas kekayaan intelektual memberikan suatu keadilan berupa perlindungan yang menjamin sang pemilik memiliki hak penuh atas penggunaan hasil karyanya. Prinsip yang berikut, prinsip kebudayaan. Adanya perlindungan negara pada haki bertujuan untuk mendorong adanya pengembangan dari sastra, seni, dan ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta menghadirkan keuntungan bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip yang terakhir adalah prinsip sosial, di mana negara bekerja melindungi hak-hak masyarakat dan menjamin keseimbangan antar kepentingan masyarakat sebagai warga negara. Secara umum, haki terbagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama hak cipta, yang kedua hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri meliputi hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, hak indikasi. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 2002, Pasal 1 Ayat 1 mengenai hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang berlaku itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiat. Dengan dilegalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan, begitu industri lain tidak bisa semudahnya untuk membuat produk yang sejenis atau benar-benar mirip dengan mudah. Dalam hak kekayaan industri, salah satunya meliputi hak paten dan hak merek. Hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa tertentu dengan produk atau jasa yang sejenis sehingga memiliki nilai jual dan pemberian merek tersebut. Dengan adanya pembeda dalam setiap produk atau jasa sejenis yang ditawarkan, maka para customer tentu dapat memilih produk atau jasa atau merek apa yang akan digunakan sesuai dengan kualitas dari masing-masing produk atau jasa tersebut. Merek memiliki beberapa istilah antara lain merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Adapun merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lainnya. Adapun merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Undang-undang yang mengatur mengenai hak merek antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Hak paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa proses hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Materi yang tentang hak intelektual dan hak yang mengikat cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.